Di Gembok, bongkar lab gubernur pembohong yang mirip WC umum. Dilansir dari siwut.com, ditulis oleh Ibrahim. 10 jam yang lalu, di Gembok, kembali membuat heboh jagat media Twitter. Di Gembok hadir dengan isu panas, dan tentunya sangat menarik untuk kita ulas ceritanya. Cool tweet itu dimulai dengan menyentil Tempo dengan bertanya, apa sudah dapat bahan belum untuk dipuji-puji Anies Baswedan yang habis kebongkar aibnya. Tempo.co, bahan buat naikin cerita Anies Baswedan udah dapat belum? Kemudian di Gembok menjelaskan detail bahwa Anies telah melakukan plasma berita dengan menggandeng Tempo agar bisa diceritakan lebih optimal. Seperti contoh misalnya, bakalan ada jadi cover majalah Tempo karena masalah bansos yang dibongkar Sri Mulyani dan 3 menteri lainnya emang bikin bancos one abut. Di Gembok kemudian mengatakan bahwa Tempo menerima tawaran placement ini karena disebabkan oleh 2 hal. Anies berteman baik dengan Budi Setiarso. Selain itu, Tempo disebutkan juga sedang butuh duit. Butuh duit karena konon katanya Tempo udah potong gaji, tapi nggak sampai ke level reporter. Dari level direktur sampai rebel atau redaktur pelaksana. Iklan pada nggak masuk, potong gaji sampai 40%. Placement berita pertama bermulai dari narasi Anies seolah-olah diajar sama 3 menteri Jokowi. Namun sayangnya, placement media pakai narasi 3 menteri Jokowi serang one abut. Nggak jalan, drama jadi gagal. Maka Anies Baswedan hubungi Budi Setiarso, pamret koran Tempo. Menurut L, Anies diminta dibikinkan skenario baru untuk menutupi karena memang gak becus kerja. Kedekatan Budi dengan Anies sudah terjalin cukup lama, sejak di UGM hingga saat dirinya mau jadi senat UGM. Budi berperan sebagai tim ses untuk Anies kala itu. Anies berharap banyak bahwa Budi dapat mengcounter berita ketidakbecusan dirinya dalam urusan bansos. Tentu tidak mungkin Budi menolaknya. Artikel puja-puji Anies dikatakan L harus dimulai di jejaring media Tempo.co. Berawal dari majalah, web, sampai koran semua harus mengcounter berita biar jejak Anies nggak kelihatan. Maka diutuslah Pangge alias Pangeran Ahmad Nurdin, anggota TGUPP. Pangge akan bekerja sama dengan Budi Setiarso dalam menyiapkan data untuk edisi Tempo yang memuja-muja one abut. Kegagalan menyerang 3 menteri di placement berita lalu memberikan mereka kesempatan untuk menyerang sekali lagi. Budi Setiarso berencana akan menghajar 3 menteri dengan narasi menyoroti perubahan soal bantuan dari individu menjadi kepala keluarga. Lalu kemudian Pangeran Ahmad Nurdin disuruh untuk menyiapkan data dan bahannya. Di ending, cuitan L masih nanggung, belum menceritakan secara utuh detail lebih lanjut seperti apa. Namun, di akhir cool tweet di Gembok membongkar fakta yang mengejutkan. Saat Anies pernah klaim pencitraannya yakni diam-diam bikin lab, di mana sampai sekarang lab itu belum pernah ditunjukkan ke publik. Di Gembok menunjukkan bukti lab itu ada. Namun sayangnya labnya Anies seolah menggambarkan benar-benar siapa itu Anies dengan ketidakseriusannya dan cuma ahli jago menata kata. Lab itu ternyata terbuat dari kontainer bekas. Bahkan netizen mengomentar kontainer Anies itu mirip dengan WC umum, dan hal ini sangat menyedihkan sekali. Pantas saja Anies tidak berani memamerkan labnya ke muka publik. Anies cuma berani klaim dengan kata-kata, karena memang itu keahlian dia. Suara dari mulut lebih dulu terdengar dibandingkan fakta yang bisa dilihat. Bandingkan dengan labnya Erick Thohir. Foto terlampir di atas adalah saat melakukan pengecekan fasilitas itu. Erick mengaku cukup puas. Dia bahkan menilai peralatannya digunakan merupakan yang terbaik di dunia. Dengan begini, kita bisa tarik kesimpulan bahwa gubernur pembohong itu memang tidak serius, cuma bisa klaim dan bikin semrawut kota. Dengan ketidakbecusan dia dalam mengambil kebijakan, bansos tidak jelas, tapi minta lockdown dengan garang. Sudah gitu ngaku pantau COVID dari Januari, yang ada ngibul telak. Karena jelas Januari hanya sibuk ngurus toa untuk ngingetin warga dari banjir. Parah bener one abut.